Setelah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan penghentian bantuan kepada Ukraina, serta terjadinya ketegangan antara Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dan Presiden Amerika Donald Trump di kantor Oval, muncul analisis yang menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam strategi geopolitik Amerika. Pemerintahan Trump tampaknya mengalihkan fokusnya dari konflik di Ukraina untuk menjalin hubungan dengan Rusia, menjadikan negara tersebut sebagai sekutu dalam menghadapi tantangan yang semakin besar dari Tiongkok. Langkah ini disebut sebagai strategi divide and conquer. Strategi ini mengacu pada pendekatan dalam manajemen, politik, atau militer yang bertujuan untuk memecah kekuatan lawan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, sehingga memudahkan untuk mengalahkan mereka satu persatu. Namun ini terbalik. Mirip dengan kebijakan yang diterapkan oleh Richard Nixon dan Henry Kissinger pada tahun 1970-an. Dalam konteks ini, pergeseran kebijakan Amerika terhadap Rusia membawa implikasi penting bagi dinamika perdagangan global, terutama dengan munculnya ketegangan dagang antara Amerika dan Tiongkok. Namun, tantangan besar muncul ketika mempertimbangkan hubungan yang telah terjalin erat antara Beijing dan Moskow, terutama dalam bidang militer, energi, dan teknologi. Jadi, menurut Anda, apakah Amerika akan berhasil dalam strategi ini? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Strategi yang Trump fokuskan adalah memecah aliansi strategis Rusia-Tiongkok dengan menawarkan insentif diplomatik dan ekonomi kepada Moskow. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa kemitraan Rusia-Tiongkok merupakan ancaman terbesar bagi dominasi Amerika di panggung dunia. Namun, risiko besar muncul karena langkah ini bisa memperkuat posisi Rusia di Eropa Timur jika Moskow melihat kebijakan ini sebagai tanda kelemahan Barat. Keengganan Trump untuk terus mendukung Ukraina dalam konflik melawan Rusia semakin memperjelas bahwa kebijakan Amerika kini lebih berfokus pada persaingan dengan Tiongkok ketimbang konfrontasi langsung dengan Rusia. Dalam suasana konflik yang semakin kompleks ini, Tiongkok mengamati peluang untuk memperkuat posisinya di pasar global. Ketika Amerika mengalihkan perhatian dan sumber daya ke konflik di Ukraina, Tiongkok berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ini, pada gilirannya, dapat mempengaruhi dinamika perdagangan dan kekuatan ekonomi dunia. Ketika ekonomi terbesar di dunia berusaha menjatuhkan negara adikuasa yang tumbuh paling cepat, Amerika Serikat percaya bahwa mereka dapat memaksa China untuk tunduk dengan gelombang tarif baru. Namun, situasinya tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mundur, China memberikan respons yang diperhitungkan dan brutal, mengirimkan gelombang kejutan ke industri-industri utama Amerika. Kini, lanskap perdagangan global sedang mengalami pergeseran, dan Washington mungkin tidak lagi memegang kendali. Semua ini dimulai pada tanggal 4 Februari 2025, ketika Amerika Serikat memperkenalkan tarif 10% yang menyapu semua impor dari China. Langkah ini dimaksudkan sebagai peringatan kekuatan, menunjukkan kepada dunia bahwa AS masih mendikte aturan perdagangan global. Namun, hanya 6 hari kemudian, Beijing memberikan tanggapan yang mengejutkan dengan tarif pembalasan sebesar 14 miliar dolar. Ini bukan sekadar reaksi tit for tat. Ini adalah serangan yang direncanakan dengan hati-hati, dirancang untuk memukul Amerika di titik terlemahnya. Selama bertahun-tahun, Washington telah mengandalkan buku pedoman ekonomi yang sama, sanksi, pembatasan perdagangan, dan tekanan keuangan. Asumsi yang selalu ada adalah bahwa China, seperti negara-negara lain sebelumnya, akan menyerap pukulan tersebut dan akhirnya kembali ke meja perundingan dengan syarat-syarat Amerika. Namun, kali ini situasinya berbeda. Respons China tidak terburu-buru atau sembrono. Sebaliknya, respons ini sangat strategis dan tepat sasaran. Setiap tarif yang dikenakan oleh Beijing memiliki satu tujuan utama, memaksimalkan kerusakan pada industri Amerika sambil menjaga bisnis Tiongkok agar tetap tidak terpengaruh. Jadi, menurut Anda, siapakah yang akan menang dalam perang dagang ini? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan ekonomi yang membuat Washington terkejut. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah energi Amerika. Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan Amerika berusaha mendominasi pasar energi global, terutama dalam ekspor gas alam cair dan batu bara. Tiongkok telah menjadi salah satu pembeli terbesar, tetapi dengan diberlakukannya tarif 15% pada sumber daya ini, keseimbangan secara tiba-tiba berubah. Tiongkok tidak lagi bergantung pada energi Amerika Serikat. Mereka memiliki alternatif dari Rusia, Qatar,
dan negara-negara Teluk yang lebih dari bersedia untuk menggantikan pemasok Amerika dalam waktu singkat. Perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat kini mendapati diri mereka kesulitan untuk mencari pembeli baru, sementara pesaing mereka semakin meraih keuntungan. Dampaknya tidak berhenti di situ. Amerika Serikat juga telah mengekspor minyak mentah dalam jumlah besar ke Tiongkok, mengandalkan perdagangan ini untuk mendukung produksi dalam negeri. Namun, dengan tarif tambahan 10% yang membuat minyak Amerika lebih mahal, Beijing mulai mencari pemasok lain. Rusia pun menawarkan minyak dengan harga diskon. Pemasok dari Timur Tengah juga sangat ingin memperkuat hubungan dengan Tiongkok. Akibatnya, perusahaan energi Amerika Serikat mengalami kemunduran besar, menyusutnya keuntungan, dan melemahnya posisi mereka di pasar minyak global. Industri pertanian Amerika Serikat kembali terpukul, mengingat sejarah yang berulang. Antara 2018 dan 2020, perang dagang dengan Tiongkok menyebabkan miliaran dolar dalam pendapatan hilang. Kini, dengan tarif baru yang dikenakan, kerusakan yang ditimbulkan lebih terarah. Alih-alih menargetkan barang pertanian mentah, Tiongkok kini mengincar mesin pertanian dan sektor industri yang didominasi oleh produsen Amerika seperti John Deere dan Caterpillar. Perusahaan-perusahaan ini telah membangun model bisnis yang bergantung pada penyediaan peralatan pertanian canggih kepada Tiongkok. Namun, tarif baru yang membuat mesin-mesin tersebut lebih mahal memaksa pembeli Tiongkok untuk mencari alternatif. Produsen Eropa dan merek dalam negeri Cina mulai mengisi celah yang ditinggalkan, sementara perusahaan-perusahaan Amerika menyaksikan penurunan permintaan. Para petani Amerika, yang sudah berjuang dengan meningkatnya biaya, kini menghadapi tekanan tambahan. Industri yang dulunya merupakan pilar kekuatan ekonomi Amerika kini berada dalam posisi yang rentan. Sektor otomotif juga tidak luput dari dampak ini. Cina mengenakan tarif pada kendaraan bermesin besar dan truk pickup, mengirimkan pesan yang jelas kepada para pembuat mobil Amerika. Perusahaan seperti Ford dan General Motors telah lama mengandalkan pasar Cina. Namun, kini mobil mereka menjadi kurang kompetitif. Dengan munculnya produsen kendaraan listrik asal Cina dan meningkatnya permintaan untuk merek Eropa dan Jepang, produsen mobil Amerika harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan pangsa pasar di salah satu pasar otomotif paling menguntungkan di dunia. Dunia ini bukan hanya tentang industri-industri individu. Respons Tiongkok mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih besar. Tiongkok tidak hanya bereaksi terhadap tekanan dari Amerika Serikat, tetapi juga membuat pilihan yang disengaja untuk mengurangi ketergantungannya pada impor Amerika dan mengalihkan fokus ekonominya ke swasembada. Mereka menargetkan sektor-sektor kunci, seperti energi, pertanian, dan otomotif. Beijing mempercepat strategi jangka panjang yang dapat secara fundamental mengubah neraca perdagangan global dan meningkatkan posisi Tiongkok di panggung dunia. Taruhannya tidak pernah setinggi ini. Asumsi bahwa Tiongkok akan menyerah di bawah tekanan ekonomi terbukti menjadi salah perhitungan. Sebaliknya, Washington kini mendapati dirinya menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana kerentanannya sendiri terungkap saat ketegangan meningkat. Pertanyaannya menjadi jelas. Apakah ini hanya putaran pertikaian ekonomi lainnya, ataukah ini adalah awal dari pergeseran kekuatan global yang jauh lebih besar? Jawabannya tidak hanya akan memengaruhi Amerika dan Tiongkok, tetapi juga akan membentuk masa depan keuangan, perdagangan, dan geopolitik selama bertahun-tahun yang akan datang. Respons Tiongkok terhadap tarif Amerika bukan hanya sekadar pembalasan. Ini adalah serangan strategis yang dirancang untuk memaksimalkan dampak pada sektor-sektor penting ekonomi Amerika. Alih-alih menerapkan tarif yang luas, Beijing mengambil pendekatan yang lebih terukur dengan memilih industri-industri tertentu sebagai target untuk memastikan kerusakan maksimal pada ekonomi Amerika, sambil menjaga stabilitas pasar domestiknya. Tujuannya jelas, melemahkan posisi ekonomi Amerika sambil memperkuat posisi Tiongkok dalam jangka panjang. Tiongkok telah merancang strategi jangka panjang dalam perang dagang, menyadari bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh tarif, tetapi juga oleh kontrol atas alat-alat yang menggerakkan ekonomi global. Salah satu langkah signifikan adalah di sektor teknologi. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat agresif menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok, seperti melarang Huawei dan mengawasi TikTok. Namun kini, Tiongkok membalikan keadaan dengan meluncurkan penyelidikan anti-monopoli terhadap Google, mengirimkan pesan bahwa tidak ada raksasa teknologi Amerika yang kebal. Penyelidikan ini dapat berujung pada denda miliaran dolar dan pembatasan layanan Google di Tiongkok, yang menunjukkan bahwa perang ekonomi dapat berlangsung dua arah. Jika Amerika terus mempersulit perusahaan teknologi Tiongkok,
Tiongkok dapat melakukan hal yang sama terhadap perusahaan-perusahaan besar Amerika lainnya, seperti Apple, yang sangat bergantung pada pasar Tiongkok. Namun, senjata paling ampuh Tiongkok bukan hanya penyelidikan, melainkan kendali atas logam langka, bahan yang penting untuk memproduksi berbagai teknologi, dari ponsel pintar hingga jet tempur. Tiongkok menguasai lebih dari 70% pasokan global logam langka, menjadikannya faktor kunci dalam persaingan teknologi dan ekonomi dunia. Tiongkok kini memperketat cengkeramannya dengan mengumumkan kontrol ekspor baru pada 25 elemen penting, membuatnya lebih sulit dan mahal bagi perusahaan Amerika untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan. Ini bukan sekadar ancaman teoritis. Pada 2010, Tiongkok membatasi ekspor logam langka ke Jepang, yang menyebabkan produsen elektronik Jepang menghadapi krisis pasokan. Kini, Amerika menghadapi risiko serupa. Tanpa akses ke logam langka, industri seperti Intel, Tesla, dan Boeing, yang bergantung pada bahan ini, akan mengalami masalah serius. Sektor pertahanan juga terancam, karena peralatan militer canggih seperti jet tempur dan sistem rudal bergantung pada logam langka. Jika Tiongkok lebih lanjut membatasi ekspor, kemampuan Amerika untuk memproduksi teknologi pertahanan utama akan terpengaruh. Perang dagang ini telah berkembang menjadi tantangan yang lebih besar, dengan Tiongkok menggunakan kekuatan ekonominya untuk menyerang inti industri Amerika. Selain itu, Tiongkok memperluas daftar entitas yang dianggap tidak dapat diandalkan, termasuk perusahaan-perusahaan besar Amerika. Salah satu nama yang ditambahkan adalah PVH Corp, induk dari Calvin Klein dan Tommy Hilfiger. Meskipun terlihat kecil, langkah ini mengirim pesan kuat. Jika lebih banyak perusahaan ditambahkan ke daftar, mereka bisa menghadapi pembatasan akses pasar atau bahkan larangan beroperasi di Tiongkok. Dengan Tiongkok menjadi salah satu pasar konsumen terbesar, kehilangan akses dapat menjadi bencana bagi perusahaan multinasional, menciptakan lapisan ketidakpastian baru dalam berbisnis. Risiko untuk masuk daftar hitam kini mengintai, dan perusahaan Amerika di berbagai industri bisa jadi terpinggirkan dari pasar yang penting ini. Konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok kini melampaui sekadar tarif atau ketidakseimbangan perdagangan. Ini adalah perebutan kontrol atas sumber daya, teknologi, dan pasar global. Tiongkok, yang awalnya bersikap defensif, kini berusaha memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global. Salah satu perubahan signifikan adalah dalam penggunaan mata uang. Dolar Amerika, yang selama ini menjadi tulang punggung transaksi internasional, mulai ditantang oleh Tiongkok yang mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perjanjian perdagangan. Tiongkok memperdalam hubungan dengan Rusia, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah, memungkinkan transaksi diselesaikan dalam yuan. Jika ini terus berkembang, kekuatan finansial Amerika akan semakin terancam. Di sisi lain, kebijakan perdagangan Washington yang agresif juga mempengaruhi hubungan dengan sekutu seperti Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Tarif yang dikenakan pada barang-barang dari negara-negara ini menciptakan ketegangan, dan banyak negara mulai mempertanyakan apakah kebijakan Amerika lebih merugikan daripada menguntungkan. Perusahaan multinasional seperti Apple, Tesla, dan Intel menghadapi risiko besar akibat ketegangan ini. Ketergantungan mereka pada rantai pasokan yang terhubung dengan Tiongkok dapat mengakibatkan kenaikan biaya dan penurunan penjualan jika hubungan dagang semakin memburuk. Sementara itu, Tiongkok memiliki beberapa opsi tersisa untuk menekan AS lebih lanjut, termasuk mengenakan tarif baru pada produk teknologi AS atau memperketat kontrol ekspor pada logam langka. Langkah-langkah ini dapat mengganggu industri yang sangat bergantung pada bahan-bahan tersebut, termasuk semikonduktor dan peralatan militer. Pada akhirnya, perang dagang ini bukan hanya pertempuran tarif, tetapi perjuangan untuk supremasi ekonomi global. Jika Tiongkok berhasil memperluas pengaruhnya dan mengurangi ketergantungan dunia pada dolar, AS mungkin akan menemukan dirinya dalam posisi yang lebih lemah di panggung internasional. Tiongkok tidak mundur di bawah tekanan ekonomi. Sebaliknya, negara ini aktif membentuk tatanan global yang menguntungkannya. Dana Moneter Internasional memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan yang berkepanjangan dapat menciptakan ketidakstabilan, mendorong pasar menuju kekurangan pasokan, inflasi, dan volatilitas keuangan. Jika hubungan Amerika-Tiongkok terus memburuk, dampaknya akan melampaui bisnis, membentuk ulang struktur perdagangan global. Pertanyaannya kini adalah apakah Washington akan mempertimbangkan kembali pendekatannya atau tetap pada jalur ini, berisiko isolasi dan gangguan ekonomi lebih lanjut. Sejarah menunjukkan bahwa Tiongkok mampu beradaptasi,
memperkuat industri domestiknya dan menjalin kemitraan baru. Jika Amerika menolak untuk berubah, negara ini tidak hanya terjebak dalam perang dagang yang berkepanjangan, tetapi juga dalam pertempuran dominasi ekonomi global yang sulit dimenangkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.